Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri. Balik lagi bersama Mimin ya. Nah, seperti biasa Mimin di sini akan membagikan sedikit ulasan dari kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri, pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Nah, tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Maka dari itu, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Episode berawal di mana Nana sedang bersama Lia, bahkan bersama Junior di suatu taman. Mengapa mereka bisa bertemu? Dan apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua ya? Karena terlihat di sini Lia sedang menangis di hadapan Nana. Hal tersebut bisa terjadi ketika Nana ini akan pergi ke rumah Tante Merlin. Namun ketika akan meminta izin kepada Dewa, Nana tidak menemukan tentang keberadaan Dewa, sehingga ia pun harus menitipkan pesannya kepada seseorang yang bekerja di Buana Cove tersebut bahwa ia akan pergi ke rumah Tante Merlin. Ternyata sesampainya di rumah Tante Merlin, Nana pun bertemu dengan Lia. Lia pun mencurahkan apa yang ia rasakan saat ini, di mana ia sudah kehilangan cincin pemberian dari Fajar, dan ia sangat menyesali hal tersebut, di mana ketika cincin tersebut hilang membuat Fajar sangat marah besar. Bahkan Fajar mengatakan jika ia akan melupakan Lia untuk selamanya. Setelah Nana kembali ke perusahaan Buana Cove, lalu Nana dan Junior bertemu dengan Dewa. Dewa pun bertanya kepada Nana, "Nana dari mana?" Dan Nana pun menjawab bahwa ia baru saja bertemu dengan Lia. Dan Nana juga menceritakan jika Lia sangat bersedih karena telah kehilangan cincin yang sudah diberikan oleh Fajar. Sedangkan di sisi lainnya terlihat di sini ada Pasya, Lucky, bahkan Dewi, Nana, dan Dewa sedang menginterogasi Kevin. Terlihat di sini Kevin sedang diikat di pohon oleh Dewa untuk menanyakan tentang kepastian jika Kevinlah yang mengakibatkan Pak Arman dan Ibu Diana kecelakaan dan pada akhirnya sampai meninggal. Namun rencana dari Dewa, Nana, Dewi, bahkan Lucky dan Pasya pun gagal untuk menginterogasi si Kevin ini agar mengakui tentang kejahatannya. Kevin berhasil untuk menghubungi anak buahnya yaitu Tony dan kawan-kawannya, sehingga mereka pun merusak rencana dari Dewa, di mana Tony berhasil untuk membawa Nana. Dan maksud dan tujuan dari Tony ini untuk menangkap Nana agar Pasya dan Dewa bisa melepaskan Kevin. Mereka pun bertukaran. Dewa melepaskan Kevin, sedangkan Tony melepaskan Nana. Dan pada akhirnya Tony pun berhasil untuk membebaskan Kevin dari tangan Dewa dan Pasya dengan cara menyandera Nana. Nah, tentunya Dewa, Pasya, Lucky, bahkan Nana untuk kali ini untuk memaksa Kevin mengakui tentang kejahatannya, di mana Kevin telah melakukan kejahatan yang membuat Pak Arman dan Ibu Diana sampai meninggal pun gagal. Namun apakah Dewa, Pasya, dan yang lainnya dapat mendapatkan bukti-bukti tentang kejahatan dari Kevin, si wanita ular Alia, bahkan Priska yang lainnya ya, agar Kevin segera dijebloskan ke dalam penjara. Setelah Tony dan kawan-kawannya telah berhasil untuk membawa Kevin kabur, terlihat Pasya pun sangat marah karena mereka telah gagal untuk memaksa Kevin mengakui tentang kejahatannya. Si wanita ular Alia mendapatkan tamparan yang sangat keras dari Nana karena si wanita ular Alia lancang mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk Nana. Dan juga si wanita ular Alia, bahkan Priska ini sangat ingin ikut campur dengan masalah keluarga Dewa dan Nana. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat Nana ini harus menampar si wanita ular Alia dan membungkamnya agar si wanita ular Alia ini dapat diam. Dan pastinya si wanita ular Alia ini merasa tidak terima ketika ia ditampar oleh Nana. Ia pun sangat nekat dan ia pun akan memukul Nana dari belakang. Namun syukurlah Dewa dapat melihatnya dan dapat menyingkirkan Nana sehingga Nana tidak terkena pukulan dari si wanita ular Alia. Dan sehingga si wanita ular Alia sendiri yang terkena batunya, di mana si wanita ular Alia ini ketika akan memukul Nana, ia pun terjatuh terbawa oleh batu yang akan ia pukulkan kepada Nana.
Rupanya si wanita ular Alia ini ketika akan memukul Nana dari belakang dan tidak mengenai Nana, sehingga membuat dia pun terjatuh dan pada akhirnya si wanita ular Alia pun jatuh pingsan. Rizka yang menyaksikan hal tersebut hanya terdiam. Nah, apakah ketika si wanita ular Alia ini jatuh pingsan, Nana dan Dewa akan menolongnya? Mudah-mudahan saja Dewa dan Nana membiarkan ketika si wanita ular Alia ini terjatuh pingsan ya, akibat apa yang ia lakukan sendiri. Nah, pastinya para fans setia sinetron Buku Harian Seorang Istri tidak sabar lagi untuk menonton yang akan tayang malam ini ya, dimana kita akan menyaksikan si wanita ular Alia ini terkena batunya akibat apa yang ia lakukan, dimana si wanita ular Alia ini terus ikut campur masalah rumah tangga Dewa dan Nana, dan pada akhirnya ia pun terkena balasannya, dimana ia pun harus jatuh pingsan ketika ia akan memukul Nana dan tidak mengenainya. Si wanita ular Alia ini sangat benar-benar nekat. Ia akan memukul Nana dari belakang menggunakan sebuah batu. Jika sampai si wanita ular Alia ini berhasil memukul Nana dari belakang, entah apa yang akan terjadi kepada Nana ya. Karena seperti yang bisa kita lihat di sini, Alia akan memukul Nana dengan sebuah batu yang sangat besar. Namun syukurlah Nana dapat menghindari pukulan si wanita ular Alia ya. Nah, sehingga si wanita ular Alia pun terjatuh karena terbawa batu tersebut dan pada akhirnya jatuh pingsan. Mudah-mudahan setelah Dewa dan Nana mengetahui jika si wanita ular Alia ini jatuh pingsan, Dewa dan Nana membiarkannya dan menjadi balasan si wanita ular Alia ya, karena sudah nekat akan memukul Nana. Nah, pastinya membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya. Maka dari itu untuk kelanjutannya kita saksikan saja di episode selanjutnya, atau tunggu video Mimin yang segera Mimin upload ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.